Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Ayu Edi Handoko di channel tutorial Desktop IT. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang formula dasar pada program Microsoft Excel di bagian part yang ke-1. Namun di video kali ini saya akan memberikan sebuah referensi kepada kalian semua, yaitu berkenaan dengan rumus formula dasar program Microsoft Excel yang ada pada bagian part kedua. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, langsung saja di pembahasan kali ini. Silakan kalian fokus pada layar kalian. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung saja di pembahasan kali ini kita buka program Excel-nya yang ada pada bagian part yang kedua. Nah, ini yang ada pada bagian part kedua. Hari ini di bagian part kedua ini kita akan belajar tentang rumus formula dasar, diantaranya yaitu ada lookup, kemudian ada lookup, kemudian ada index, kemudian fungsi match. Nantinya rumus index ini yang akan kita kolaborasikan dengan rumus match. Kemudian di situ ada rumus VLOOKUP dan match. Jadi penggabungan antara rumus index dan match, kemudian VLOOKUP dan match. Dan selanjutnya ada rumus offset, kemudian ada exact, kemudian kode, kemudian repti, kemudian null yaitu fungsi rumus tanggal, kemudian yaitu date, dan yang ketiga yaitu adalah day, yang selanjutnya adalah month, year, dan fungsi tombol kontrol plus titik 2. Kemudian ada fungsi rumus days, kemudian ada affrect, if, kemudian ada affrect ifs. Untuk kemarin kita telah membahas di part 1 itu ada rumus affrect. Kemudian di video ini nantinya akan kita bahas tentang rumus affrect if, kemudian affrect ifs, dan integer yang dikolaborasikan dengan sebuah rumus today. Oke, langsung saja di tutorial kali ini. Sebelum kita lanjut pada part 2 ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu berkenaan dengan isi rumus formula Excel itu sendiri. Untuk rumus formula Excel di sini banyak sekali yang perlu kita pelajari dan kalian pahami. Ini sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, di perkantoran, atau bahkan di sebuah lembaga pendidikan. Ini sangat banyak sekali manfaatnya jika kalian ingin mengolah data kalian, maka perlu kita menggunakan sebuah rumus formula yang ada pada program Microsoft Excel ini. Oke, di sini ada banyak sekali rumus formula Excel, dan ini ada warna yang berbeda dan ini yang biru. Kemudian untuk warna yang merah ini teksnya warna merah, yang fontnya warna merah, dan kemudian untuk fillnya ini warna kuning. Ini sudah saya tandai dan artinya sudah saya bahas. Nah, jika sudah tertandai merah seperti ini dan warna fillnya warna kuning seperti ini, artinya pembahasan ini sudah kita bahas, dan silakan kalian pelajari sendiri. Jika ada kesulitan dalam mengolah data tersebut, silakan kalian buka tutorial saya ini, dan kemudian jika ada pertanyaan dan ada yang dirasa membingungkan tentang rumus formula tersebut, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya tandai ya. Kita buka di bagian part yang kedua. Nah, di bagian yang part kedua ini saya telah memiliki tabel seperti ini. Di video sebelumnya yaitu tentang fungsi formula sudah pernah kita bahas, namun di video kali ini kita akan mengkaji ulang berkenaan dengan referensi rumus formula dasar pada program Microsoft Excel. Nah, di sini untuk langkah yang pertama kita akan memasukkan sebuah rumus formula fungsi rumus formula lookup vektor. Untuk lookup di sini ada dua kategori, yaitu ada lookup
vektor dan lookup array. Fungsinya sebenarnya sama, hanya yang sedikit membedakan adalah cara dan pemanfaatannya nantinya. Ketika kalian mengkolaborasikan antara rumus yang ini, rumus lookup ini dengan rumus yang lainnya, nantinya akan memberikan sebuah manfaat yang berbeda. Oke, langsung saja. Di tutorial kali ini kita akan mereferensikan di kolom J ini untuk rumus lookup vektor. Langsung kita akan mencari nilai yang ada pada kolom F ini. Nah, caranya tinggal ketikkan sama dengan lookup. Kemudian kita klik lookupnya, lookup value-nya kita mengarah pada kolom I5. Kemudian titik koma, lookup vektornya kita ambil dari kolom C5 sampai F14. Kemudian titik koma, untuk result vektornya kita ambil di kolom F5 saja. Kemudian kita tekan enter. Hasilnya 3.500.000 ya. Selanjutnya lookup array. Yang barusan lookup vektor, kemudian sekarang lookup array sama dengan lookup. Lookup value-nya kita mengarah di sini. Kemudian titik koma. Kemudian kita langsung mengambil array. Nah, untuk array ini dia itu akan membaca yang ada, membaca angkanya saja. Ya, kita mengarah di sini. Kita ambil untuk arraynya, kita ambil di kolom ini saja. Ini ya. Kemudian kita enter. Ya, hasilnya sama ya, 3,5 juta. Untuk lookup array ini hanya bisa membaca angkanya saja. Untuk teks ini tidak bisa. Akan tetapi ini memberikan lookup vektor ini akan memberikan manfaat yang berbeda ketika kalian mengkolaborasikan antara rumus lookup ini dengan rumus yang lainnya. Selanjutnya VLOOKUP. VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil sebuah data dari kriteria yang ada. Contohnya langsung kita masukkan sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP, untuk lookup value-nya kita, kriterianya kita ambil yang ini ya. Jadi ketika kita ketikkan ini, ID ini, maka yang muncul adalah bagian data yang ini. Kemudian tabel arraynya kita mengarah di kolom C5 sampai F14. Kemudian titik koma, full index numbernya dari kolom ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk full index number ini data yang akan kita ambil misalkan adalah gaji pokok, maka untuk data nilai gaji pokok berdasarkan kriteria tersebut ini kita hitung 1, 2, 3, 4 ada di kolom yang ke berdasarkan tabel array ya, berdasarkan array yang kita plot tadi. Untuk di luaran sini ini tidak akan terbaca. Kemudian titik koma, kita ketikkan angka full index numbernya angka 4, kemudian kita tekan enter. Oke. Selanjutnya indeks sama dengan indeks. Indeks itu sendiri yang pertama ada indeks array dan ada indeks reference. Indeks array kita akan ambil yang indeks arraynya saja ya. Nah, untuk arraynya kita ambil di kolom ini ya, di kolom ini C5 sampai F14. Kemudian titik koma, row numbernya ada di baris yang pertama. Kemudian titik koma, untuk arraynya tadi kita blok dari area C5 sampai F14, maka untuk row numbernya kita ambil dari baris yang berapa ini ya, yang pertama. Untuk baris yang pertama, yang ke
ada di kolom yang ke ini ya, 1 2 3 4. Untuk indeks ini kebacanya dimulai dari yang ini, untuk indeks. Jadi ada di kolom yang ke, maaf, dari ya di kolom yang keempat. Kita ketikkan pada. Oke, selanjutnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasukkan sebuah rumus indeks match. Untuk rumus match itu sendiri, ini ya, fungsi rumus match sama dengan kita ketikkan match, kemudian buka kurung, lookup value nya kita mengarah di ini ya, lookup array, kemudian titik koma, lookup array nya yang ada pada baris ke ini ya. Untuk match nya kita ambil yang eksak saja, kemudian 0, dia akan menampilkan yaitu angka 1. Kita sorot ke bawah yaitu juga 1. Inilah fungsi match. Nah, yang pertama kita akan memasukkan sebuah rumus indeks sama dengan indeks. Kemudian untuk indeks itu sendiri kita geser dulu. Untuk indeks kita ambil array-nya terlebih dahulu ya, karena kita akan menggunakan indeks yang atas yaitu array. Ini dari C5 sampai F14, kemudian titik koma match. Untuk match-nya kita buka kurung, untuk match-nya kita ambil yang dari kolom C5 sampai C14, kemudian titik koma, yang ini kita geser dulu. Untuk match-nya ini jangan lupa ya, untuk match-nya kita ambil yang I5, kemudian titik koma yang ini kita isi dengan 0, kita pilih yang eksak saja. Ini bukan C5 sampai C14 tapi C5 sampai ini ya, F5 ya. Kemudian titik koma kita ya eksak match saja. Selanjutnya tutup kurung. Untuk yang indeks kita yang kolom numbernya ini akan rumus indeks. Indeks sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk indeks yang kolom numbernya yaitu yang ada pada kolom ke. Untuk indeks kita hitung dari sini. Ini array-nya untuk indeks 1 2 3 4, karena kita akan mencari gaji pokok ada di kolom ke-4. Kita ketikkan angka 4 saja, kemudian kita enter. Yes. Nah, 3,5 juta. Selanjutnya VLOOKUP match. Untuk rumus VLOOKUP isi kolom L sudah tadi, tinggal kita masukkan sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ini jika kita ketikkan ini ya, untuk jika kita ketikkan di kolom I5 maka yang akan muncul di tabel satunya. Titik koma tabel kita untuk tabel array-nya kita ambil di kolom ini ya, untuk tabel C5 sampai F14. Kemudian titik koma kita ambil yang match ya, match. Sebenarnya untuk rumus VLOOKUP itu sendiri tidak perlu kolaborasikan dengan match, maka hasilnya tetap sama saja ya. Hanya ini jika kita kolaborasikan akan mempunyai manfaat tersendiri untuk rumus formula tersebut. Maka daripada itu kita coba untuk mengkolaborasikan rumus VLOOKUP tersebut. Kemudian yaitu adalah data yang kita ambil adalah gaji pokok. Kemudian
sorry, ini untuk match. Kita buka kupon dulu. Data yang akan kita cari adalah gaji pokok, kemudian titik koma, dari kolom C5 sampai F5. Sorry, dari C5 sampai kolom F5, kemudian titik koma kita pilih yang eksak saja, kemudian tutup kurung, enter. Iya, selesai untuk VLOOKUP match. Selanjutnya yaitu adalah offset. Sama dengan offset. Selanjutnya referensinya yaitu ada di kolom C5 ya, untuk rumus offset itu sendiri. Kemudian C4 ya, kemudian titik koma untuk offset. Kemudian untuk offset itu sendiri yang kita mengambil di untuk row-nya yang ada di baris ke-1 dari bawah ini ya. Untuk offset itu kan C4 tuh, ini di pojok kiri atas itu ada C4, kita klik untuk referensinya ini. Kemudian untuk row-nya itu di bawahnya ini ya, di baris yang ke-1. Selanjutnya di sini dari sini ada pada kolom, karena kita akan mencari gaji pokok, ada di kolom ke berapa, 1 2 3 4, ada di kolom yang ke-4. Kemudian kita tekan enter. Sorry, ini C5 ya, C5 nah. Offset maaf, di sini angka 3. Oke. Ini untuk rumus offset saya ulangi lagi ya, untuk memperjelas, untuk mengulang penjelasan saya supaya dapat dipahami. Untuk mencari rumus offset sama dengan offset. Nah, di sini referensinya kita ambil yang di atasnya. Ini untuk di kolom C4. Nah, untuk row-nya baris ke berapa? Itu ya, itu baris ke 1. Nah, kenapa baris ke-1? Dari mulai nanti akan offset ini akan kebaca di bawahnya dari referensi kita mengarah di atasnya ya, data yang akan kita cari ini. Nah, C4 untuk referensinya. Untuk row-nya kita baca di baris ke-1, kemudian titik koma. Untuk offset, untuk mengambil, karena kita akan mengambil gaji pokok, maka untuk offset ini akan kebaca dari kolom ke berapa. Kita hitung dari ini, nggak usah dihitung untuk referensinya, nggak usah dihitung di sini karena kita akan kriterianya ada di kolom C. Karena ada di kolom C, maka kita hitung dari kolom D 1 2 3, maka kita ketikkan angka 3, kemudian kita enter ya, 3,5 juta. Inilah fungsi rumus offset. Selanjutnya tinggal sebenarnya ini untuk rumus dari rumus yang ke 1 2 3 4 5 6 7. Sebenarnya ini rumus ini akan menampilkan hasil yang sama. Sebenarnya sama saja ya, untuk rumus antara rumus lookup, vektor, lookup array, VLOOKUP, index match, dan VLOOKUP. Sebenarnya ini sama saja. Hanya saja ini yang membedakan adalah ketika kita memasukkan sebuah rumus formula tersebut. Mengapa demikian? Karena nantinya ketika rumus formula tersebut ini kita kolaborasikan, dia akan menampilkan manfaatnya itu sangat pasti ada manfaatnya, itu ada yang berbeda ketika rumus formula tersebut
ketika rumus formula tersebut kita kolaborasikan dengan rumus formula yang lainnya. Nah, untuk mengambil kriteria datanya sebenarnya ini sama, hasilnya itu sebenarnya sama, hanya saja sedikit perbedaan ketika kita memasukkan sebuah rumus formula. Nah, kalau kita ambil gampangannya saja, ketika kita ambil gampangannya saja, tinggal kita copy paste saja di sini, Ctrl C. Iya, kita Ctrl C di sini untuk kalau hanya saja kita mengambil nilai gaji pokoknya saja. Untuk lebih mudahnya kita tinggal copy saja, sebenarnya mudah, lebih mudah. Nah, ketika kita paste untuk copy pastenya, tinggal kita pilih copy paste yang link. Nah, ini perbedaannya di sini. Ketika data di sini kita rubah 2 juta, nah 20 juta, maka secara otomatis ini akan juga ikutan berubah sesuai tergantung dengan tabel yang pertama ini. Inilah fungsi rumus formula tersebut. Kita kembalikan lagi. Oke ya, untuk copy paste sudah jelas, antara penggunaan rumus formula tersebut sudah sama. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan. Untuk lebih gampangnya lagi, tinggal kita sama dengan kita ambil gaji pokok. Kalau hanya sekedar mengambil gaji pokoknya saja, kemudian kita enter. Nah, sama. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Ya, nilainya sama. Kita sorot ke bawah. Oke. Inilah fungsi rumus VLOOKUP, pengambilan data berdasarkan kriteria yang ada di mana, yang ada pada baris dan kolom kalian. Setelah kita bicara tentang rumus VLOOKUP, di sini ada juga rumus HLOOKUP. Untuk VLOOKUP itu sendiri yaitu membaca lookup berdasarkan yang sifatnya adalah vertikal, sedangkan HLOOKUP ini adalah horizontal. Kalau V itu vertikal, kalau HLOOKUP itu adalah horizontal. Itulah perbedaannya antara rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang jelas untuk cara memasukkan sebuah rumusnya itu yang jelas sama. Kita coba di sini untuk rumus HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita buka di sini. Ya. Nah, kalau yang tadi itu VLOOKUP itu membaca sesuai dengan vertikal, kalau ini adalah horizontal. Mengapa? Karena kita akan mengambil dari kriteria bulan April ini. Ya, kita ulangi lagi di sini, kita lookup value-nya kita mengarah di bulan ini. Kemudian titik koma tabel array-nya yang ada pada kolom. Kemudian titik koma lagi ada di baris ke. Kalau yang tadi VLOOKUP itu call index number, namun di sini untuk HLOOKUP itu row index number, nantinya yang akan dibaca dari bulan ini nantinya. Maka untuk yang diambil adalah baris yang di bawah. Maka kita ketikkan angka berapa baris. Kalau ada di bawahnya lagi, kita tinggal ketik baris kedua, di bawahnya lagi baris ketiga. Untuk yang pertama ini tinggal ketikkan baris ke atau row, kita masukkan baris ke satu saja, kemudian kita enter. Karena yang akan kita cari adalah data yang di bawah ini adalah di bulan Januari, nilai yang ada di bulan Januari, Februari sampai Maret, April. Maka di sini barisnya bukan kita masukkan satu, kita hitung barisnya ada berapa, satu dari atas, kemudian dua, kemudian di sini 3. Maka ketikkan angka 3. Kemudian di sini tadi ada yang kurang, kalian ada true, ada false. Ini true menandakan itu adalah rumus tersebut adalah benar, nilainya adalah benar. Kalau false ini menandakan bahwa nilai itu adalah salah. Jadi jika data itu salah, memasukkan misalkan bulan April, kita ketikkan angka Desember, dia akan menampilkan sebuah teks yaitu false, artinya data itu salah.
nggak ada yang ada di dalam tabel ini, tidak ada. Jadi maka untuk memilih ini, jika true walaupun kita ketikkan berapa saja di sini, maka dia akan menampilkan true. Jika kita ketikkan bulan berapa saja walaupun tidak ada di sini, maka dia akan menampilkan true, nilainya adalah benar. Itu. Maka kita harus di sini kita pilih yang false saja, exact match. Kemudian kita enter. Ya, 9.333.000 di bulan April. Kita cek ya, benar ya. Kita tes di sini di bulan Februari, kita tes, kita ingin mencari nilai yang ada pada bulan Februari. Kita tes 8.729, benar ya. Oke. Selanjutnya yaitu di langkah berikutnya adalah exact. Nah, di exact ini kita akan mencari bagaimana cara mengetahui kesamaan data tersebut. Misalkan ini ada nama Afni Nurvita Dewi, kita ambil di Afni Nurvita Dewi. Jika teksnya ada yang kurang, tidak sama dengan data yang antara yang satu dan yang kedua, maka dia akan menghasilkan nilai false. Dan jika benar, dia akan menampilkan nilai true. Kita contohkan saja di sini ya, sama dengan exact. Kita akan mencari data yang sama persis atau tidak. Sebenarnya sih menggunakan secara manual juga bisa, namun jika data kalian itu banyak, sangat banyak, ini sangat merepotkan pekerjaan kita. Mana sih ada yang keliru namanya ini? Jadi perlu kita cocokkan antara data yang satu dengan data yang kedua. Caranya kita di rumus formula Excel ini kita menggunakan rumus exact. Kemudian teks satunya itu kita ambil di kolom ini, kemudian teks yang kedua adalah di kolom ini E25, kemudian kita tekan enter, dia akan menampilkan false. Artinya false ini adalah salah. Kita cek di mana letak kesalahan dari data yang satu dengan data yang kedua ini. Bagus Maulana Wahid. Nah, di sini Wahidnya untuk yang kedua ini adalah Wahid, atas nama Wahid, Bagus Maulana Wahid. Ini untuk Wahidnya, kata Wahid ini tidak ada C-nya, yang seharusnya ada C-nya. Kita coba, kita rubah untuk C. Ini yang tidak ada C-nya, kita tambah dengan huruf C. Maka ini kita rubah huruf C. Bagus Maulana Wahid. Kita coba. Nah, dia akan menampilkan nilai true. Artinya true ini adalah benar. Situlah letak fungsi rumus exact ini. Kita kembalikan lagi data tersebut. Nah, jadi jika di sini huruf kapital atau huruf besar semua, maka di sini harus menggunakan huruf besar. Ketika kita ketikkan huruf kecil, maka dia tetap akan kebaca false. Jadi intinya jika di data yang pertama ini huruf besar, maka di sini juga harus huruf besar semua. Jika tidak, maka dia akan kebaca false gitu. Oke, kita kembalikan datanya. Kemudian di sini setelah kita exact, kita menyamakan antara data satu dengan yang data kedua, dia akan menampilkan nilai false. Untuk menampilkan false ini, kita rubah teksnya, yaitu jika data itu sama, maka dia akan menampilkan sama. Jika data itu tidak sama, akan menampilkan data itu tidak sama. Caranya adalah kita ketikkan sama dengan exact terlebih dahulu. Exact. Nah, setelah exact, data yang pertama adalah ini, kemudian data yang kedua adalah yang ini. Setelah demikian, tutup kurung, kita tambahi, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus if di part yang pertama tadi. Di part yang pertama, di video sebelumnya, di part yang pertama kita telah membahas rumus if, yaitu logika if. Nah, di sini kita akan mengkolaborasikan antara rumus exact dan if. Kita ketikkan if, kemudian buka kurung exact, kemudian sama dengan true,
true. Jika dia data itu sama dengan true, maka karena di sini adalah teks, maka kita beri tanda kutip ya. Ini huruf, jadi kita tambah dengan tanda kutip. Jika angka, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip, langsung titik koma saja. Karena di sini adalah teksnya adalah huruf, maka kita berikan tanda tambahi dengan tanda kutip, yaitu true. Jika data itu bernilai true, maka jika data itu bernilai true, maka jawabannya adalah sama. Selain daripada itu, dia adalah false, tidak sama. Kita ketikkan tidak sama. Kemudian setelah demikian kita enter, kita yes. Nah, false ini salah, jadi data itu ada yang tidak cocok di antara data yang satu dengan data yang kedua, ya akan menghasilkan tidak sama. Kemudian kita sorot ke bawah. Oh sorry, maka tidak sama. Sama. Oh, ini kok nggak baca ya? Nggak baca exact. If exact, if exact C28 true, maka true. Wow, maaf, ini untuk true. Sorry ya, ini kebalik. Jika angka kita tambah tanda kutip, jika di sini berupa teks atau huruf, jadi kita tanda kutipnya kita hilangkan saja. Oke. Setelah itu kita sort ke bawah. Iya, sama. Oke. Disinilah fungsi rumus eksak. Perlu saya ulangi kembali untuk rumus ini. Jika ini ya, jika rumus eksak, jika rumus formula eksak ini dinyatakan benar, keterangannya adalah benar. Jika ini keterangannya teks, ini tidak perlu kita tambahi dengan tanda kutip. Jika itu nilainya adalah angka, berupa angka, maka kita harus tambahi dengan tanda kutip atau titik dua. Nah, disinilah perbedaannya tadi antara ini ya, antara true. Jika nilainya itu adalah true, maka dia data itu sama. Jika data itu false, maka data jawabannya selain daripada itu, dia data itu tidak sama. Kemudian enter. Oke, ya benar. Selanjutnya di sini kita akan mengkonversi antara ini, kita ingin mengetahui mengetahui kode atas nama Wahyu. Ini kan berupa huruf, nanti dia akan memunculkan sebuah kode, akan memunculkan sebuah nilai kode. Caranya adalah ini. Untuk lebih jelasnya langsung, fungsi rumus formula kode ini berfungsi untuk menghasilkan teks berupa numerik karakter pertama pada teks yang diinginkan. Contoh, kita masukkan sebuah rumusnya terlebih dahulu sama dengan kode. Ini atas nama Wahyu. Maka teksnya ketika kita klik, kita ambil, kemudian kita enter, dia akan menampilkan 87. Maka atas nama Wahyu kodenya adalah 87. Kita sort ke bawah. Ya. Di sini letak fungsi rumus kode. Nah, selanjutnya
repti. Repti ini digunakan untuk mengganti karakter tertentu pada teks mulai dari posisi tertentu. Artinya jika kalian ingin mengetikkan tescom, supaya ini ada tescom, ingin mengetikkan dari baris tersebut, dari baris ini, dari kolom ini, kita ingin memasukkan sebuah rumus tescom supaya berapa, misalkan 10 ini, maka kita perlu menggunakan rumus repti. Dan rumus repti ini sangatlah bermanfaat bagi rumus-rumus formula yang lainnya ketika kita kolaborasikan dengan rumus formula yang lain. Caranya adalah sama dengan kita konversi langsung, kita masukkan rumus repti. Kita ambil ini, kemudian kita tekan enter. Banyaknya karakter yang akan kita ambil, banyaknya teks tersebut yang kita ambil, kemudian titik koma misalkan 2, 3, maka dia akan menampilkan tescom sebanyak 3 ya. Ini juga sama dengan repti. Kita klik ini, kemudian banyaknya 2, maka dia akan bertuliskan teks Wahyu 89 sebanyak 2 kali. Untuk ini kita sort bawah saja ya. Misalkan ini 89, ini kita rubah sebanyak yang kita inginkan adalah 7 misalkan, maka 89 ini akan menampilkan angka 89 sebanyak 7 kali. Disinilah letak fungsi repti. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke part 2 bagian B. Nah, di part 2 bagian B ini kita akan mencari fungsi rumus date and time, yaitu tanggal dan waktu. Yang pertama di sini kita akan memasukkan sebuah rumus. Ada rumus now, kemudian ada rumus date, kemudian day, kemudian ada month, year, dan memfungsikan sebuah tombol control plus titik 2. Kemudian ada selisih tanggal days dan affrag if, kemudian affrag ifs, dan yang terakhir integer, yaitu yang dikolaborasikan dengan rumus today. Nah, disinilah yang akan kita bahas di bagian part 2 yang bagian B. Oke, langsung saja di langkah yang pertama ini, di tabel yang pertama ini, di sini ada rumus today. Kita akan mencari tanggal pada hari ini dengan fungsi rumus today. Langsung kita masukkan sama dengan today, kemudian kita buka kurung, tutup kurung, kita enter. Nah, untuk today ini akan menghasilkan rumus tanggal hari ini dan hari berikutnya. Nah, maka fungsi today ini dimulai tanggal hari ini, dan untuk hari berikutnya dia akan berubah secara otomatis mengikuti format tanggal yang ada pada laptop kalian atau komputer kalian. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan mencari tanggal 5 hari yang lalu. Misalkan kita akan mencari tanggal 5 hari yang lalu. Sekarang tanggal 1 Oktober, 5 hari yang lalu ini tanggal berapa? Ya, di sini kita akan menggunakan fungsi today. Di yang nomor 2 ini, caranya adalah sama dengan today. Kemudian buka kurung, tutup kurung, karena di sini akan mencari 5 hari yang lalu dan dimulai dari tanggal hari ini, maka tinggal kita kurangi dengan 5 saja, karena 5 hari, maka kita dikurangi dengan angka 5, maka dia akan memunculkan sebuah tanggal 5 hari yang lalu, yaitu adalah tanggal 26 September 2021.
Selanjutnya yaitu today 5 hari kemudian. Nah, sekarang tanggal 1 Oktober 2021, 5 hari hari berikutnya itu tanggal berapa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita perlu memasukkan sebuah rumus sama dengan today. Kemudian buka kurung tutup kurung. Karena di ini mencari 5 hari kemudian dan yang tadi adalah 5 hari yang lalu dari tanggal hari ini, maka 5 hari kemudian dari tanggal hari ini kita tinggal tambahkan dengan angka 5. Kemudian kita tekan enter. Maka 5 hari kemudian yaitu adalah tanggal 6 Oktober 2021. Selanjutnya fungsi rumus now. Fungsi rumus now ini digunakan untuk mengambil format tanggal yang lengkap. Artinya format tanggal yang lengkap itu ada harinya, ada tanggalnya, dan juga ada waktunya. Caranya tinggal kita ketikkan sama dengan now, kemudian buka kurung tutup kurung, tinggal kita tekan enter. Dia akan menampilkan sebuah nama hari, yaitu hari Jumat. Tanggalnya berapa? Tanggal 1 Oktober 2021 jam 15.42.58. Maka hari ini jam 15.42.58. Oke, selanjutnya yaitu fungsi rumus that. Nah, untuk fungsi rumus that di sini kita akan mengambil tanggal sesuai dengan tanggal hari ini saja. Nah, untuk hari berikutnya dia tidak akan menampilkan tanggal hari berikutnya. Cukup fungsi that ini akan menampilkan sebuah rumus tanggal pada hari ini saja. Nah, jika kalian membutuhkan atau mengetikkan tanggal hari ini saja, maka perlu mengetikkan sebuah rumus that. Akan tetapi rumus that ini dapat digunakan dan bisa kalian kolaborasikan dengan fungsi rumus-rumus yang lainnya. Disinilah letak perbedaan antara fungsi rumus that dan today. Kita coba untuk rumus that sama dengan that dan buka kurung. Kemudian tinggal kita ketikkan year. Year sekarang misalkan tanggalnya adalah tanggal 2 tahun 2021 tahunnya. Kemudian tinggal ketikkan month. Month-nya itu kalau untuk today tadi tinggal kita mengetikkan rumus today, dia akan menampilkan sebuah tanggal hari ini saja dan hari berikutnya. Ini disinilah perbedaannya. Kalau fungsi rumus that ini sebenarnya tinggal untuk menampilkan sebuah tanggal hari ini tinggal ketikkan secara manual juga bisa, akan tetapi fungsi rumus that ini dapat digunakan atau dapat kita kolaborasikan dengan rumus-rumus yang lainnya. Di sini adalah letak perbedaannya ya. Kemudian setelah kita memasukkan rumus year di sini tahun 2021, kemudian titik koma month, bulannya yaitu adalah bulan 10. Tanggalnya kita ketikkan masukkan tanggal 1 saja, kemudian kita tekan enter. Ini untuk ini 2021 ya. Iya. Selanjutnya fungsi rumus day. Nah, untuk rumus day di sini ini kita akan mengambil format tanggal pada hari ini saja. Contohnya sama dengan day. Kemudian kita ambil ini langsung serial numbernya ini ya. Kita akan mengambil tanggal yang ada pada nomor urut yang kelima atau ini saja. Kemudian kita tekan enter. Nah, hari ini adalah tanggal 1. Dia akan menampilkan tanggal pada hari ini, yaitu adalah tanggal 1. Bisa misalkan kita ambil yang lengkap. Dari fungsi rumus now ini, tinggal kita ambil saja untuk serial numbernya. Kemudian kita tekan enter. Nah, pada hari ini adalah tanggal 1. Selanjutnya, yaitu month. Kita akan mengambil kriteria tanggal bulan pada kriteria tanggal yang ada pada sel dan baris kolom yang berisi data atau format tanggal. Contohnya sama dengan month. Kemudian kriterianya serial numbernya kita ambil ini, kemudian kita tekan enter. Maka
bulannya adalah bulan Oktober, yaitu bulan 10. Selanjutnya sama dengan year. Year ini akan mengambil tahun berdasarkan kriteria tanggal, entah itu tanggal yang lengkap atau hanya sekedar 1 Okto saja atau 2021, ini juga bisa. Juga mengambil kriteria tanggal yang lengkap juga bisa. Sama sebenarnya fungsinya dari rumus day, month, dan year. Selanjutnya kita masukkan serial numbernya, kemudian kita enter. Dia akan menampilkan sebuah tahun, yaitu 2021. Selanjutnya yaitu fungsi tombol kontrol plus titik 2. Sebenarnya fungsi kontrol tersebut ini adalah sama dengan fungsi rumus date. Akan tetapi untuk fungsi tombol kontrol ini tidak bisa dikolaborasikan dengan fungsi rumus tanggal yang lainnya. Hanya ini untuk kontrol dan plus ini mempercepat pekerjaan kita. Kita coba fungsi tekan kontrol kontrol tambah titik 2. Nah, atau kalian bisa juga mengetikkan kontrol shift enter. Contohnya ya, kontrol shift titik 2, kontrol shift titik 2. Nah, untuk kontrol shift titik 2 ini akan menampilkan waktu, yaitu waktunya sekarang jam 15.48. Karena kita ingin mencari tanggal dari fungsi kontrol plus titik 2, dia akan menampilkan tahun, yaitu tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 10 2021. Selanjutnya fungsi rumus days. Nah, untuk fungsi rumus days ini digunakan untuk mencari selisih tanggal yang ada pada sel dan kolom, atau baris dan kolom yang terisi data atau format tanggal. Contoh ya, langsung kita ketikkan sama dengan days. Kita ingin mengetahui berapa sih selisih tanggal antara tanggal 1 Januari 2021 dengan tanggal 12 Februari 2021. Selisih berapa sih yang ingin kita tahu? Maka tinggal kalian masukkan sebuah rumus days. Kemudian end date. End date ini tanggal, misalkan kalian akan melakukan sebuah event, maka ini tercatat tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka end date ini tanggal selesainya, maka kalian ambil tanggal selesainya terlebih dahulu yang ada pada kolom ini ya. Kemudian titik koma, tanggal mulainya adalah tanggal ini. Kemudian silakan tinggal tekan untuk start date-nya, ini adalah tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya tinggal enter, maka selisihnya adalah 42 hari. Disinilah letak fungsi rumus days. Nah, sama dengan ini, tinggal kita coba sekali lagi sama dengan days. Kita akan mencari selisih tanggal antara tanggal mulainya dan tanggal selesai. Untuk fungsi rumus days, kalian masukkan sel yang berisi format tanggal mulainya, misalkan tanggal 12 Februari, ini tanggal 1 Januari sih, tanggal 1 Januari, kemudian titik koma tanggal ini, kemudian kita tekan enter. Selisihnya adalah kurang 42 hari dari tanggal mulainya ya, karena ini tinggal mulainya masih tertulis min 42 hari, kita akan mencari selisihnya tanggal berapa, maka kalian masukkan tanggal selesainya terlebih dahulu, selisih tanggal, karena ini adalah mencari selisih tanggal. Kemudian titik koma tanggal selesai, kemudian tanggal mulainya adalah ini, kemudian kita tekan enter. Selisihnya adalah 42 hari. Nah, inilah letak fungsi rumus days. Selanjutnya tinggal kita sorot ke bawah. Oke, selesai untuk format rumus formula dasar date and time, yaitu tanggal. Selanjutnya kita akan mencari data nilai berdasarkan fungsi rumus affect if dan affect ifs.
Di video di bagian A part 1, di video sebelumnya kita telah membahas rumus formula Affleck, yaitu bagaimana cara mencari nilai rata-rata. Namun di video kali ini, di bagian B part 2 ini, kita akan membahas rumus Affleck lagi, dan yang akan ditambahi dengan rumus Affleck if, dan yaitu Affleck ifs. Oke, langsung saja. Di pembahasan kali ini kita akan mencari nilai rata-rata. Sebelum kita mencari nilai rata-rata tersebut, kita akan membuat nilainya terlebih dahulu di sini. Caranya kita akan memfungsikan sebuah rumus range between. Untuk fungsi rumus range between kita akan bahas di video berikutnya. Untuk mempercepat pekerjaan kita di sini, untuk mengetikkan sebuah nilai, kita akan memfungsikan sebuah rumus range between-nya terlebih dahulu. Sama dengan range between. Kemudian kita bottomnya kita ambil 50 saja, kemudian titik koma topnya yaitu 99, kemudian enter. Oke, kita telah mendapatkan nilainya. Setelah itu kita tarik. Oke, selesai. Kita telah mendapatkan sebuah nilainya. Kita coba kita acak terlebih dahulu. Oke. Kita ambil, jika dirasa sudah cocok, kita tinggal kita acak lagi. Oke, saya kira cukup ini saja. Ya, ini kita ambil yang ini saja. Kemudian setelah itu kita paste value untuk menghilangkan formula tersebut. Oke, setelah demikian kita akan mencari nilai rata-rata keseluruhannya, yaitu dengan memfungsikan sebuah rumus Affleck. Untuk rumus Affleck itu sendiri digunakan untuk mengambil nilai rata-rata pada suatu rank. Kemudian yang kedua yaitu ada Affleck if. Affleck if itu digunakan untuk mengambil nilai rata-rata pada suatu kriteria berdasarkan nilai rank. Dan yang ketiga ada rumus Affleck ifs yang digunakan untuk mengambil nilai rata-rata pada suatu rank, pada suatu sel yang berisi data dengan menggunakan logika matematik. Bagaimana cara untuk menggunakan rumus formula tersebut? Langsung saja kita eksekusi di video kali ini. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya dengan fungsi rumus Affleck sama dengan Affleck. Kemudian kita ambil rank-nya, yaitu number satunya itu di sini sampai di kolom D38, dari kolom D19 sampai D38, kemudian enter. Dia akan menghasilkan nilai 70,55. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata berdasarkan kriteria nama, yaitu kita menggunakan kriteria nama Agung Hermanto. Kita memfungsikan sebuah rumus Affleck if. Selanjutnya untuk ranknya kita mengarah pada data nama, atas nama. Setelah demikian, kemudian titik koma kita ambil atas nama Agung Hermanto, kemudian tanda kutip, kemudian titik koma. Affleck ranknya yaitu Affleck ranknya kita mengarah di kolom ini ya, karena kita akan mencari nilai rata-rata berdasarkan kriteria nama Agung Hermanto. Kemudian kita enter. Oke, nilainya adalah 70. Ketika kita tambah ini, angka desimalnya yaitu 70,17. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mengambil rata-rata nilai dari nilai keseluruhan yang ada pada tabel nilai yang ada di atas ini. Ya, caranya kita fungsikan sebuah rumus sama dengan Affleck if.
masih tetap di rumus formula Affrek if. Kemudian ranknya kita untuk ranknya ini berdasarkan atas nama atau gimana? Oh, Affrek if ya. Langsung saja Affrek if sama dengan Affrek if sama dengan Affrek if. Kemudian langsung di sini ada rank, kemudian ada kriteria. Karena kita akan mengambil nilai rata-rata berdasarkan logika matematik, langsung saja kita ambil sum rank-nya saja. Kemudian langkah selanjutnya untuk rank kriterianya sudah kita ambil, kemudian titik koma, tanda kutip, yaitu kriterianya adalah lebih dari 60. Untuk mencari nilai rata-rata di atasnya nilai 60. Untuk yang di bawah 60 dia tidak akan terbaca. Isinya fungsi rumus Affrek logikal matematik. Kemudian setelah demikian kita tinggal enter saja, yaitu total keseluruhannya adalah 79,69. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai rata-rata berdasarkan pada satu kriteria dengan menggunakan logika matematik. Caranya adalah sama dengan Affrek if kita ambil yang ada S-nya. Kemudian di sini untuk Affrek ranknya kita ambil terlebih dahulu. Untuk Affrek ranknya ini kalau di rumus finansial ini adalah sum rank, tapi kalau untuk di ini statistik kali ini Affrek ifs. Dan titik koma, kriteria rank kita mengarah pada atas nama. Kemudian setelah demikian, kemudian titik koma lagi, tanda kutip atas nama. Ini siapa namanya? Afni Nurvita Dewi ya. Afni Nurvita Dewi. Kemudian tanda kutip, kemudian titik koma. Untuk Afni Nurvita Dewi setelah demikian, yaitu kriteria rank yang kedua adalah mata pelajaran ini, kemudian titik koma, tanda kutip, yaitu mata pelajaran matematika, kemudian tanda kutip, kita enter. Oke, atas nama Afni Nurvita Dewi dengan mata pelajaran matematika, total keseluruhannya ada 61,33 untuk nilai rata-ratanya. Selanjutnya di sini kita akan mencari rata-rata nilai atas nama Agung Hermanto berdasarkan mata pelajaran IPA dengan nilai di atasnya 60. Untuk di bawahnya 60 dia tidak akan terhitung, maka yang akan diambil adalah di atasnya nilai 60. Caranya sama dengan Affrek ifs, kemudian Affrek ranknya kita mengarah pada nilai, sampainya kita mengarah pada nilai. Kemudian untuk kriteria rank satunya yaitu berdasarkan atas nama. Berdasarkan atas nama. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kriteria yang kedua adalah mata pelajaran berdasarkan mata pelajaran ini, kemudian titik koma, nah ini ya, titik koma nilai IPA, tanda kutip,
jangan lupa kita tanda kutip atas nama Agung Hermanto, tanda kutip lagi, kemudian di sini titik koma, tanda kutip, di sini lebih dari 60. Jumlah nilai rata-ratanya adalah, tinggal kita enter ya. Oh sorry, ini C19 sampai ini sudah benar. Oh ini ada titik komanya, ada 2. Oke, setelah demikian kita enter. Masih ada yang keliru, letaknya di ini tanda kutipnya kurang, kemudian titik koma. Oke, kemudian enter. Ini apel IPA D40. Wah, ini keliru. Untuk ininya keliru. Ini untuk kriteria yang kedua. Ya, kriteria yang kedua. Oh, kriteria rank yang ketiga. Iya, kedua. Mapelnya ini. Iya. Nah, kemudian enter. Nah, untuk kriteria C19 sampai C38 ini ada yang kita cek ulang rumus formulanya. Average ifs ini samurai-nya sampai 38, terus ini berdasarkan atas nama. Oke, kemudian titik koma Agung Hermanto, kemudian titik koma C19 sampai C38, kemudian titik koma lagi IPA. Ini IPA, ini kurangnya. Untuk rumusnya ini kurang, kita ambil ini, kita ambil ini lagi, nilainya kita ambil, kemudian titik koma. Oke, kita enter. Udah. Oh ya, ini untuk kita rubah namanya, jangan Agung Hermanto, kita ambil Afni. Nur Vita Dewi. Iya. Nah, untuk yang tadi itu atas nama Agung Hermanto, data nilai rata-ratanya berdasarkan nilai di atasnya 60, ini enggak sampai, ada yang tidak sampai 60. Jadi perlu saya rubah dengan atas nama Afni Nurvita Dewi. Jadi di sini kita rubah namanya, ini kita rubah atas nama Afni Nurvita Dewi. Oke,
rasa. Oke, saya rasa cukup sekian untuk rumus formula Affrek if dan Affrek if. Kita lanjut ke rumus formula teks dan rumus integer yang dikolaborasikan dengan fungsi rumus today. Untuk rumus formula teks ini kita hapus terlebih dahulu isi datanya karena kita masih juga sama belajar, jadi perlu kita hapus datanya terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya yang barusan kita telah membuat telah memfungsikan rumus date and time, yaitu format tanggal, memunculkan tanggal dengan fungsi rumus-rumus date, today, dan yang lainnya. Hari ini kita akan membuat mengambil nama, hari, tanggal, bulan, dan tahun berdasarkan form kriteria tanggal yang ada yang telah kita buat. Oke, di sini saya telah menyiapkan sebuah tanggalnya yang akan kita ambil. Yang pertama yaitu adalah hari. Caranya kita memfungsikan sebuah rumus formula teks, karena kita akan mengambil format tanggal yang diisi di kolom H ini. Langsung kita sama dengan kita ketikkan teks. Selanjutnya di sini value-nya kita ambil di ini, kemudian titik koma, tanda format teksnya kita buat di sini. Untuk format teksnya yaitu titik tanda, karena kita akan membuat format teksnya di sini. Format teks tanggalnya tanda petik 2, kemudian buka kurung seperti ini, kemudian kita ketikkan lambang dollar, kemudian kita kurangi dengan 421, kemudian setelah demikian tutup kurung, karena kita akan mencari mengambil nama hari, maka kita masukkan formatnya yaitu D sebanyak 4 kali. D-nya sebanyak 4 kali ya. Setelah demikian tanda kutip 2 kita akhiri dengan tanda kutip 2, kemudian kita enter. Ya, berdasarkan tanggal ini, tanggal 15 bulan 1 2021, ini tepatnya pada hari Jumat. Kemudian kita akan mengambil tanggal berdasarkan tanggal yang sudah kita buat, itu sama dengan teks, sama rumusnya kita menggunakan fungsi rumus teks. Kemudian value-nya ini, kemudian titik koma, tanda kutip, caranya juga sama. Di sini kita format teksnya kita masukkan lambang dollar, kemudian kita kurangi dengan 421. Kemudian untuk formatnya yaitu karena ini adalah tanggal, maka day kita masukkan sebanyak 2 kali saja, kemudian kita enter. Selanjutnya bulan, kita akan mengambil nama bulan yang ada di sini. Ini tanggal 15 bulan 1, ini terletak pada bulan apa, kita tinggal masukkan sebuah rumus sama dengan teks. Selanjutnya value-nya kita mengarah kepada H14, titik koma, rumusnya juga sama, yaitu tanda kutip 2, kemudian buka kurung, lambang dollar, kemudian kita kurangi dengan 421, kemudian tutup kurung. Format bulan, untuk memunculkan bulan hari ini yaitu month, yaitu M. Untuk format tanggal singkat yaitu 3 saja. Iya, ini ada yang kurang. Jumat yaitu
ini untuk memunculkan tanggal yang singkat, bulan yang singkat, yaitu bulan Januari akan bertuliskan teks Januari Jan. Selanjutnya tahun, yaitu sama dengan untuk tahunnya ya, ini sama dengan teks. Kemudian caranya juga sama di sini, K18 titik koma tanda kutip buka kurung buka seperti ini. Kita masukkan format teksnya yaitu lambang dolar, kita kurangi 421, kemudian kita tutup dengan kurung seperti ini. Kemudian setelah demikian kita masukkan format teksnya tahun, yaitu year sebanyak 4 kali, kemudian kita enter ya 2021. Oke, ini untuk tahun yang lengkap. Untuk yang singkat kita ketik year sebanyak 2 kali saja year-nya ya. Oke, setelah ada seperti ini, kita coba untuk format hari Jumat yang singkat, kita masukkan D nya sebanyak 3 kali. Ini Jumat. Untuk yang lengkap Jumatnya, untuk teksnya yang lengkap, formatnya tinggal kita tambahi D sebanyak 4. Untuk tanggal 15 ini sudah benar. Untuk bulan di sini juga untuk bulan Januari, untuk menambah teks yang lengkap barusan bertuliskan Jan, itu yang lengkap tinggal kita tambahi dengan rumus formatnya adalah month sebanyak 4 kali. Nah, maka dia adalah Januari. Selanjutnya year, ini tahun 2021. Ini singkat. Untuk memberi teks yang lengkap kita tambahi 3 atau 4. Nah, 2021. Oke, selesai. Untuk rumus ini tinggal kita sorot ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari usia atau umur dengan berdasarkan format tanggal yang sudah kita buat atau yang sudah terisi data pada setiap selnya. Caranya adalah seperti sama dengan usia. Kita akan memasukkan yang pertama adalah rumus today. Kita buka kurung, tutup kurung, kita bagikan dengan 365. Oh sorry, today kita kurangi dengan rumus ini, dikurangi dengan ini form sel kolomnya yang akan kita ambil, kriteria tanggalnya yang akan kita ambil, kemudian kita bagikan dengan 365 ya. Dia akan menampilkan 30 tanggal 3 bulan 7 2021 berdasarkan tanggal. Namun yang kita inginkan adalah usia berdasarkan tanggal 21 bulan 9 1989. Kita di sini tinggal menambahkan sebuah rumus integer, yaitu IFT. Kemudian kita enter dan yes. Ini adalah date, tinggal kita rubah ke general voice. Sorry, ini tutup kurungnya kurang 1. Oh ini ada yang kurang ya, tutup kurungnya ini kurang. Dan kita enter. Oke. Ya, dia sudah rumus tersebut sudah menampilkan usia atau umur berdasarkan kriteria tanggal yang sudah kita buat. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini.
bagaimana cara menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Semoga ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan semoga dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama dan kita akan pelajari bersama-sama berkenaan dengan rumus formula tersebut. Perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya di part yang ketiga. Saya Wahyu Jandoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.